Halo, kembali lagi bersama saya, Bu Lini. Kali ini kita akan membahas tentang menggambar ragam hias. Nah, apa sih itu ragam hias? Ragam hias adalah bentuk karya seni rupa yang menampilkan sebuah hiasan atau motif sebagai identitas suatu karya seni itu sendiri. Nah, ragam hias disebut juga dengan ornamen. Nah, ciri-ciri dari ragam hias yang pertama adalah dipengaruhi faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Contohnya di Kalimantan sendiri, fauna yang khas dari Kalimantan adalah orang hutan, bukan? Nah, ornamen atau ragam hias dari Kalimantan adalah orang hutan atau burung enggang. Ciri ragam hias yang kedua adalah didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis seperti hiasan rumah atau spiritual dan keagamaan. Jadi misalnya kalian menemukan tameng-tameng yang berada di tiang sekolah. Nah, itu merupakan contoh dari ornamen. Ciri ragam hias yang ketiga adalah ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi atau penggayaan dari objek yang menjadi model. Stilasi ini akan kita bahas nanti di slide selanjutnya. Mungkin kalian sudah penasaran kan tentang stilasi. Nah, stilasi itu mengubah bentuk awal dari sebuah objek dan menambahkan efek-efek dekoratif atau ragam hias. Namun, ciri khas bentuk awalnya masih terlihat. Contohnya seperti burung hantu ini. Burung hantu ini menjadi model lalu distilasikan dan ditambahkan dengan ornamen-ornamen sehingga gambar tersebut menjadi lebih menarik. Selanjutnya kita akan membahas tentang media ragam hias. Yang pertama adalah media dua dimensi. Media ini memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar dan hanya bisa dilihat pada satu sisi saja. Contohnya adalah dinding, kertas, papan, atau kain kanvas. Sedangkan untuk media tiga dimensi itu adalah media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan memiliki volume. Misalnya bola, tiang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang motif ragam hias. Yang pertama adalah motif flora. Motif ini berupa tumbuh-tumbuhan dari dedaunan, rerumputan, dan bunga. Lalu yang kedua adalah motif fauna. Motif ini berupa berbagai binatang khas daerah seperti cicak, ikan, ayam, gajah, atau pada Kalimantan sendiri orangutan atau burung enggang. Motif ragam hias selanjutnya adalah motif geometris. Motifnya ini berupa bentuk-bentuk geometris seperti garis-garis sederhana, segitiga, dan lingkaran. Lalu yang terakhir adalah motif figuratif. Motifnya menyerupai sosok manusia dengan penggayaan tertentu seperti disederhanakan atau sedikit diabstrakkan. Nah, jika kalian melihat contoh gambar ragam hias di slide sebelumnya, kalian pasti mengetahui pola ragam hias. Nah, yang pertama, ragam hias umumnya memiliki susunan yang diulang-ulang, lalu juga teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Nah, yang ketiga, khusus untuk pola ragam geometris dapat ditandai dengan bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah menggambar ragam hias. Nah, yang pertama, perhatikan pola bentuk yang akan digambar. Misalnya, kalian akan menggambar sebuah daun. Lalu, siapkan alat dan media gambar yang dapat menunjang pola bentuk yang akan digambar. Lalu yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Misalnya, kalian ingin menggambar daun itu menjadi lebih besar atau lebih kecil-kecil. Lalu yang keempat, buat sketsa ukuran dan pola pengulangan. Jadi daun itu diulang dari awal sampai akhir hingga memenuhi halaman kertas misalnya. Lalu yang kelima, buat sketsa satu bidang ragam hias. Yang keenam, selesaikan semua bidang pola yang masih belum terisi. Jadi dalam satu media itu, dalam satu bidang harus diisi semua. Selanjutnya, warnai dan rapihkan.